Kadang, cinta datang tanpa mengenal waktu, usia, atau perbedaan. Ia hadir dengan lembut, mengisi ruang kosong yang tak pernah kita duga. Namun, apakah cinta yang berbeda usia bisa bertahan dari pandangan dunia? Inilah kisah Raka dan Mona, sebuah perjalanan cinta yang penuh emosi, haru, dan keteguhan hati. Raka adalah pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki gunung. Kehidupannya begitu biasa. Sehari-hari ia membantu orang tuanya di sawah, menggembala kambing, dan sesekali bermain bola dengan teman-temannya di lapangan desa. Namun, hari itu berbeda. Saat matahari mulai memuncak, dan angin lembut bertiup membawa aroma padi yang hampir panen, Raka memutuskan untuk berjalan ke sungai, seperti kebiasaannya setiap siang. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang wanita yang sedang berjuang mengangkat ember penuh air di tepi jalan setapak. Wanita itu tampak anggun, meskipun wajahnya sedikit lelah oleh panas matahari. Kulitnya yang kuning langsat memancarkan cahaya lembut di bawah sinar matahari, dan kerudung sederhana yang dikenakannya menambah pesonanya. Ia berusaha keras mengangkat ember itu, tetapi tubuhnya yang mungil tampak kewalahan. Raka, tanpa berpikir panjang, mendekat dan menawarkan bantuan. "Mbak, butuh bantuan, ya? Kelihatannya berat sekali," katanya sambil tersenyum. Wanita itu menoleh, sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum lembut. "Iya, Dek, berat sekali air ini. Kalau kamu nggak keberatan, boleh tolong bantu," katanya dengan suara yang lembut namun penuh kehangatan. Raka segera mengambil ember itu dari tangannya. Betapa beratnya ember itu, tetapi Raka berpura-pura biasa saja. "Nggak berat kok, Mbak. Saya sering angkat barang yang lebih berat di sawah," katanya sambil tersenyum kecil. Wanita itu tertawa kecil. "Kamu anak siapa, Dek? Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya," tanyanya dengan penasaran. "Saya Raka, Bu. Rumah saya di ujung kampung, dekat sawah itu," jawab Raka sambil menunjuk arah desanya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Oh, jadi kamu anak Pak Raji, ya? Aku pernah dengar nama kamu," katanya, memperkenalkan dirinya sebagai Mona. Sejak pertemuan itu, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia merasa pertemuannya dengan Mona bukanlah kebetulan. Wajah wanita itu terus terbayang dalam pikirannya sepanjang sore. Bahkan ketika ia sedang menggiring kambingnya kembali ke kandang, ia tersenyum sendiri mengingat senyum Mona yang begitu lembut. "Kenapa aku jadi seperti ini, ya?" gumamnya sambil menggaruk kepalanya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan lain, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah Mona selalu muncul. Pagi berikutnya, Raka tidak bisa menahan dirinya. Ia merasa harus kembali menemui Mona. Namun, ia tidak ingin terlihat seperti seorang pemuda yang hanya mencari alasan. Ia berpikir untuk membawa sesuatu sebagai tanda terima kasih karena Mona telah begitu ramah kepadanya kemarin. Setelah memetik beberapa buah jambu dari kebun belakang rumahnya, Raka berjalan menuju rumah Mona. Rumahnya tidak terlalu jauh, tetapi cukup tersembunyi di balik pepohonan rindang. Saat sampai di depan pagar kayu rumah Mona, Raka mengetuk pintu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, Mona muncul dengan senyuman yang sama seperti kemarin. "Raka, ada apa pagi-pagi ke sini?" tanyanya ramah. Raka menggaruk kepala, sedikit gugup. "Saya cuma mau kasih ini, Mbak, jambu dari kebun saya. Nggak seberapa, tapi semoga bisa dinikmati," katanya sambil menyerahkan kantong kecil berisi buah jambu. Mona menerima buah itu dengan senang hati. "Wah, terima kasih, Raka. Kamu baik sekali," ucapnya dengan tulus. Mona mengajak Raka duduk di teras rumahnya yang sederhana namun bersih. Mereka mengobrol tentang banyak hal, mulai dari kehidupan di desa hingga keluarga mereka masing-masing. Mona menceritakan bahwa ia adalah seorang janda yang baru saja pindah ke desa itu bersama anaknya, Dita, setelah kehilangan suaminya 3 tahun lalu. "Awalnya sulit, Raka, tapi aku merasa desa ini bisa memberikan ketenangan yang selama ini aku cari," katanya sambil menghela napas panjang. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Obrolan itu terasa begitu menyenangkan bagi Raka.
Ia tidak pernah merasa serileks ini berbicara dengan orang lain, apalagi seorang wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Mona terasa seperti musik di telinganya. "Mbak Mona, kalau butuh bantuan apa-apa, jangan ragu panggil saya, ya," kata Raka sebelum pamit. Mona tersenyum hangat. "Terima kasih, Raka. Aku akan ingat itu," jawabnya. Setelah pertemuan itu, Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia sering memikirkan Mona, senyumnya, dan cara ia berbicara dengan penuh kelembutan. Ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya kekaguman biasa, atau perasaan yang lebih dari itu? Dia memang jauh lebih tua dariku, tapi kenapa hatiku terus berdebar setiap kali memikirkan dia? Gumamnya pelan. Sementara itu, Mona juga tidak bisa menyangkal bahwa kehadiran Raka membawa kehangatan baru dalam hidupnya. Sejak suaminya meninggal, ia merasa dunianya kosong dan sepi. Namun, Raka datang seperti angin segar yang memberikan harapan baru. "Raka anak yang baik, tapi aku harus hati-hati. Aku tidak ingin menyakiti dia," pikirnya. Seminggu setelah kedekatan mereka mulai terjalin, desas-desus mulai beredar di desa kecil itu. Orang-orang, seperti biasa, cepat menangkap sesuatu yang tampak tidak biasa. "Itu si Raka, anak muda itu, sering banget main ke rumah Bu Mona, ya? Padahal dia kan janda," ujar seorang ibu yang sedang duduk di warung kecil. "Iya, aneh sekali. Mana Mona jauh lebih tua dari dia. Gak pantas, kan?" sahut yang lain. Bisik-bisik seperti itu terus beredar di warung, di sawah, bahkan di acara-acara pengajian desa. Kata-kata mereka seperti racun yang perlahan menyebar, mencoba meracuni hati setiap orang, termasuk Mona. Suatu sore, Mona mendengar tetangganya berbicara dengan nada merendahkan di balik pagar rumah. "Bu Mona itu apa nggak malu? Masih muda kok Raka itu. Kasihan anaknya kalau orang-orang mulai berpikiran buruk." Hati Mona tersayat. Ia tahu, kehadiran Raka di hidupnya hanyalah murni perhatian dari seorang pemuda baik. Tetapi kenapa orang-orang tidak bisa melihatnya seperti itu? Dengan tangan gemetar, Mona menutup jendela rumah dan duduk termenung di ruang tamu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah yang ia lakukan salah. Raka, di sisi lain, mulai mendengar gosip itu pula. Teman-temannya di sawah sering menggoda. "Raka, gimana kabar janda cantikmu itu? Udah jadi pacar, ya?" Tawa mereka menggelegar, tetapi Raka tidak bisa ikut tertawa. Ia merasa tersinggung, tapi ia mencoba menahan diri. Dalam hatinya, ia tahu perasaannya terhadap Mona bukanlah sesuatu yang harus dipermainkan. Suatu hari, saat ia mengunjungi rumah Mona, ia melihat wanita itu tampak berbeda. Wajahnya yang biasanya ceria terlihat muram, dan senyumnya tak lagi setulus sebelumnya. "Mbak Mona, ada apa? Kok kelihatan sedih?" tanya Raka penuh perhatian. Mona terdiam, mencoba menyembunyikan perasaannya. Namun akhirnya, ia menghela napas panjang. "Raka, kamu tahu kan apa yang orang-orang bicarakan tentang kita? Aku nggak mau jadi penyebab orang-orang berbicara buruk tentang kamu," kata Mona dengan mata berkaca-kaca. Raka terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tahu orang-orang berbicara, tapi ia tidak menyangka hal itu akan melukai Mona begitu dalam. "Mbak Mona, aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting, aku tahu aku tulus," ujar Raka dengan suara tegas. Mona tersentuh, tapi ia masih merasakan keraguan. "Tapi, Raka, aku ini sudah tua. Aku janda. Apa kamu nggak malu?" tanyanya dengan nada rendah diri. Raka menggelengkan kepala. "Mbak Mona, aku nggak pernah memandang kamu dari apa yang orang lain katakan. Aku memandang kamu sebagai orang yang baik, lembut, dan membuat aku merasa nyaman," jawabnya dengan penuh keyakinan. Mona terdiam. Kata-kata Raka begitu tulus, tetapi di dalam hatinya ia masih diliputi kekhawatiran. Hari-hari berikutnya, Raka semakin menunjukkan ketulusannya. Ia membantu Mona membersihkan kebun, membawa bahan makanan dari pasar, dan bahkan menemani anak Mona, Dita, bermain di pekarangan. "Raka, kamu nggak capek?"
Tanya Mona suatu hari. Enggak kok, Mbak. Aku senang bisa bantu. Jawab Raka dengan senyum lebar. Tetapi tekanan dari desa tidak berhenti. Bahkan, beberapa tetangga mulai datang ke rumah Mona untuk menasehati dengan nada sinis. Bu Mona, kamu harus hati-hati, loh. Jangan sampai kamu bikin Raka lupa sama tanggung jawabnya sebagai anak muda. Dia masih punya masa depan yang panjang, ujar seorang ibu dengan nada yang menusuk. Mona hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk tanpa menjawab. Dita, anak Mona yang masih berusia 10 tahun, mulai menyadari kedekatan Raka dengan ibunya. Tetapi bukannya menolak, Dita justru senang. Mama, Kak Raka itu baik, ya. Aku suka main sama dia, katanya polos. Mona terkejut mendengar ucapan anaknya, tetapi senyuman kecil terukir di bibirnya. Iya, Nak, Kak Raka memang orang baik, jawab Mona sambil membelai rambut Dita. Suatu sore, Raka datang membawa layangan untuk Dita. Dita, ayo kita main layangan di lapangan, ajaknya. Dita melompat kegirangan. Makasih, Kak Raka. Kamu baik sekali, serunya. Mona melihat dari jauh, merasa hatinya sedikit lebih tenang. Kehadiran Raka tidak hanya membuatnya merasa diperhatikan, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi Dita. Namun, malam itu, Mona kembali merenung. Ya Allah, apakah ini jalan yang Engkau tunjukkan? Tapi kenapa aku merasa takut untuk melangkah? Bisiknya dalam doa. Air mata menetes perlahan, membasahi sajadah tempat ia bersujud. Ia tahu, hatinya mulai terbuka untuk Raka. Tetapi ia juga tahu bahwa dunia di luar sana tidak akan semudah itu menerima hubungan mereka. Suatu malam, Raka memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Mona. Di bawah langit berbintang, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Mbak Mona, aku ingin ngomong jujur, kata Raka tiba-tiba. Mona menoleh, sedikit terkejut. Apa, Raka? Tanyanya pelan. Raka mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Mbak, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi aku benar-benar merasa sesuatu yang spesial setiap kali aku dekat sama Mbak, katanya dengan suara gemetar. Mona terdiam. Kata-kata Raka membuat hatinya bergetar. Tetapi ia mencoba menyembunyikannya. Raka, aku ini sudah tua. Aku punya anak. Apa kamu yakin perasaanmu ini bukan cuma kagum sesaat? Tanyanya lembut. Raka menggeleng. Tidak, Mbak. Aku yakin. Aku tahu aku masih muda. Tapi aku juga tahu apa yang aku rasakan. Aku nggak pernah merasakan ini sebelumnya, katanya dengan tegas. Mona menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin percaya, tetapi ketakutan masih menguasai hatinya. Malam itu, Mona tidak bisa tidur. Kata-kata Raka terus terngiang di telinganya. Ia tahu, pemuda itu tulus. Tetapi bagaimana dengan masa depan mereka? Bagaimana dengan Dita? Bagaimana dengan pandangan masyarakat? Ya Allah, kalau hubungan ini memang tidak benar, tolong jauhkan kami. Tapi kalau memang ini jalannya, kuatkan hati kami. Doanya dengan penuh harap. Raka juga tidak kalah gelisah. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun untuk membuktikan cintanya pada Mona. Aku nggak akan menyerah. Aku harus membuat Mbak Mona percaya padaku, gumamnya sambil menatap bintang di langit malam. Malam itu, udara desa terasa lebih sejuk dari biasanya. Bintang-bintang bertaburan di langit, menjadi saksi keindahan malam. Raka memutuskan untuk berbicara dengan Mona dari hati ke hati. Ia tahu, jika ia tidak mengatakan apa yang ia rasakan, Mona akan terus diliputi keraguan. Dengan tangan yang sedikit gemetar dan hati yang berdebar, Raka mengetuk pintu rumah Mona. Mona membukakan pintu dengan senyumnya yang lembut, tetapi ada keraguan di matanya. Ada apa, Raka? Sudah malam begini, tanyanya. Aku ingin bicara, Mbak. Boleh kita duduk di teras? Jawab Raka dengan nada serius. Mona mengangguk, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Mereka duduk berdua di teras rumah, ditemani secangkir teh hangat yang Mona buatkan. Raka membuka pembicaraan dengan nada pelan.
Mbak Mona, aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi aku ingin jujur. Aku merasa ada sesuatu yang spesial setiap kali aku dekat dengan Mbak, katanya, menatap Mona dengan mata yang penuh ketulusan. Mona tertegun. Ia mencoba tersenyum, tetapi jelas ia bingung. Raka, aku ini bukan gadis muda lagi. Aku seorang janda. Aku punya anak. Apa kamu yakin perasaanmu ini bukan hanya rasa kagum? Tanyanya. Raka menggeleng tegas. Tidak, Mbak. Ini bukan rasa kagum. Aku tahu aku masih muda, tapi aku juga tahu apa yang aku rasakan. Mbak Mona membuat aku merasa hidup. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Jawabnya dengan suara yang bergetar. Mona terdiam. Kata-kata Raka begitu tulus, tetapi di dalam hatinya, ia masih diliputi ketakutan. Malam itu, setelah Raka pulang, Mona duduk termenung di ruang tamu. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, dia terlalu muda. Aku tidak ingin menghancurkan masa depannya, bisiknya. Air mata perlahan menetes di pipinya. Ia tahu ia mulai menyayangi Raka, tetapi dunia di luar sana terlalu keras untuk menerima hubungan mereka. Hari berikutnya, Mona memutuskan untuk menjaga jarak. Ia tidak ingin Raka semakin terikat padanya. Ketika Raka datang dengan senyum hangatnya, Mona berusaha menahan diri. Raka, aku sedang sibuk hari ini. Mungkin kamu bisa datang lain kali, katanya dengan nada yang datar. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, hari-hari berikutnya, Mona semakin menjauh. Ia tidak lagi membalas sapaan Raka dengan senyuman hangat, dan ia selalu punya alasan untuk menolak kedatangan Raka. Mbak Mona, apa aku salah? Kenapa Mbak berubah? Tanya Raka suatu hari. Mona hanya terdiam. Tidak, Raka, kamu tidak salah. Tapi aku rasa, ini semua tidak akan berhasil. Jawabnya pelan. Raka terkejut. Kenapa, Mbak? Apa karena aku masih muda? Apa karena aku belum cukup membuktikan diri? Aku akan lakukan apa saja agar Mbak percaya padaku, katanya penuh emosi. Namun, Mona hanya menggeleng. Ini bukan soal kamu, Raka. Ini soal aku. Aku tidak ingin menyakiti kamu, katanya sambil menahan air mata. Kisah Raka dan Mona akhirnya sampai ke telinga keluarga Raka. Ayahnya, yang selama ini bangga dengan kerja keras dan kebaikan hati Raka, memanggilnya untuk berbicara. Raka, kamu itu anak muda. Kamu punya masa depan. Kenapa kamu buang-buang waktu dengan seorang janda? Tanya ayahnya dengan nada keras. Raka mencoba menjelaskan, tetapi ayahnya tidak mau mendengar bahwa ibunya sedang berada dalam tekanan. Suatu hari, ia mendekati ibunya dan bertanya, "Mama, kenapa Mama kelihatan sedih akhir-akhir ini?" Mona terkejut. Ia tidak menyangka anaknya yang masih kecil bisa melihat apa yang ia rasakan. "Mama nggak apa-apa, Nak. Mama cuma lelah," jawab Mona sambil. "Pak, ini bukan soal umur atau status. Aku mencintai Mbak Mona karena dia membuat aku merasa hidup. Dia membuat aku ingin menjadi orang yang lebih baik," kata Raka tegas. Tetapi ayahnya hanya menggeleng. "Kamu itu keras kepala. Kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk dirimu," bentaknya. Tekanan itu membuat Raka merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan cintanya pada Mona. Di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan keluarganya. Malam itu, ia merenung sendirian di bawah pohon beringin tempat ia sering mencari ketenangan. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Berikan aku petunjuk," doanya. Sementara itu, Dita, anak Mona, mulai menyadari tersenyum kecil. Namun, Dita tidak puas dengan jawaban itu. "Mama, aku suka kalau Kak Raka main ke sini. Mama selalu tersenyum kalau dia ada. Aku juga senang main sama Kak Raka. Apa salahnya kalau Mama bahagia?" katanya polos. Kata-kata itu membuat Mona tersentuh. Ia memeluk Dita erat-erat, tetapi ia masih ragu apakah kebahagiaannya pantas diperjuangkan. Raka, meskipun menghadapi banyak rintangan, tidak pernah menyerah.
Ia kembali datang ke rumah Mona, meskipun ia tahu Mona mungkin akan menolaknya lagi. Namun kali ini, ia tidak datang sendiri. Ia membawa sekeranjang sayur hasil panen keluarganya. "Mbak Mona, aku tahu mungkin kamu tidak ingin melihat aku lagi. Tapi aku cuma ingin bilang, aku tidak akan menyerah," katanya. Mona terdiam. Kata-kata Raka membuat hatinya bergetar. Ia tahu pemuda itu tulus, tetapi ia juga tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. "Raka, aku tidak ingin kamu menderita karena aku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Namun, Raka hanya tersenyum. "Aku tidak peduli, Mbak. Selama aku bisa melihat kamu bahagia, itu sudah cukup untuk aku," jawabnya. Mona akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan pada Raka. Ia tahu, cinta sejati tidak datang setiap hari, dan mungkin inilah takdir yang telah Allah rencanakan untuknya. Setelah keputusan Mona untuk memberi kesempatan pada Raka, suasana hatinya sedikit berubah. Meskipun masih ada ketakutan yang menghantui, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Raka membawa kebahagiaan yang lama hilang dari hidupnya. Pagi-pagi, Mona sedang menyapu halaman rumahnya ketika Raka datang membawa sekeranjang sayur segar. "Mbak Mona, ini ada hasil panen dari kebun Bapak. Semoga bisa membantu," ucap Raka sambil meletakkan keranjang itu di teras. Mona tersenyum, tetapi masih ada rasa canggung di hatinya. "Raka, kamu nggak perlu repot-repot bawa ini semua. Aku masih bisa beli di pasar, kok," katanya. Raka menggeleng pelan. "Mbak, aku cuma ingin membantu. Aku nggak mau lihat Mbak terlalu capek," jawabnya. Mona terdiam sejenak, lalu mengundangnya masuk untuk sarapan. Itu adalah pertama kalinya mereka duduk bersama di meja makan, berbicara sambil menikmati teh hangat dan nasi goreng buatan Mona. Dita, yang menyaksikan kebersamaan itu, merasa sangat senang. "Kak Raka, kapan kita main layangan lagi? Aku ingin yang lebih besar dari kemarin," serunya dengan mata berbinar. Raka tertawa. "Oke, Dita, besok kita buat layangan yang lebih besar, ya?" jawabnya. Mona, yang melihat interaksi itu, merasa hatinya hangat. Anak kecil itu membutuhkan sosok yang dapat mengisi kekosongan dalam hidup mereka, dan Raka, tanpa diminta, telah menjadi bagian dari keluarga kecil mereka. Namun, kebahagiaan ini tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Mona duduk di kamarnya, memandangi foto mendiang suaminya. "Maafkan aku, Mas. Aku tahu kamu ingin aku bahagia. Tapi kenapa aku merasa bersalah karena mulai mencintai orang lain?" bisiknya dengan air mata mengalir di pipinya. Hatinya terbelah antara kenangan masa lalu dan harapan baru yang Raka bawa ke dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi bisikan-bisikan dari tetangga masih terus mengusik. "Bu Mona itu nggak tahu diri, ya? Masa dia mau sama anak muda seperti Raka? Apa dia nggak kasihan sama keluarganya?" kata seorang ibu di pasar. Gosip seperti ini tidak hanya sampai ke telinga Mona, tetapi juga ke telinga Raka. Raka, yang sedang membantu di sawah, dihampiri oleh salah satu pamannya. "Raka, kamu ini masih muda, masa depanmu panjang. Kenapa kamu sibuk dengan seorang janda? Apa kamu nggak malu?" tanyanya dengan nada tajam. Raka menarik napas panjang. "Paman, aku tahu apa yang aku lakukan. Mbak Mona itu bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Dia wanita yang baik, dan aku mencintainya," jawabnya tegas. Namun, percakapan itu tidak mengakhiri tekanan yang ia hadapi. Bahkan, beberapa teman dekatnya mulai menjauh. "Raka, kamu berubah. Kamu terlalu sibuk sama Mona sampai lupa sama kita," kata salah satu temannya. Raka hanya bisa menghela napas. Ia tahu, keputusannya tidak akan mudah diterima, tetapi ia sudah siap menghadapi semua itu demi Mona. Di sisi lain, Mona juga merasakan dampaknya. Tetangga-tetangganya yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Bahkan, ada yang terang-terangan menyindirnya. "Bu Mona, kamu hebat juga ya. Bisa dapat anak muda yang ganteng seperti Raka. Apa rahasianya?" tanya seorang ibu dengan nada sinis. Mona hanya tersenyum pahit dan memilih diam.
Malam itu, Mona berbicara dengan Raka di depan rumah. "Raka, aku nggak yakin kita bisa terus begini. Dunia di luar sana terlalu keras untuk kita," katanya dengan suara gemetar. Tetapi Raka memegang tangannya dengan lembut. "Mbak, aku nggak peduli. Selama Mbak mau percaya sama aku akan menghadapi apapun," jawabnya. Kata-kata itu memberikan Mona sedikit kekuatan untuk bertahan. Keteguhan hati Raka akhirnya membawa sedikit perubahan di keluarganya. Ibunya, yang awalnya menentang keras hubungan itu, mulai melihat sisi lain dari Mona. Suatu hari, Raka mengajak ibunya untuk bertemu dengan Mona. "Bu, tolong temui Mbak Mona sekali saja. Aku yakin ibu akan melihat kenapa aku memilih dia," pinta Raka dengan nada memohon. Awalnya, ibunya ragu, tetapi ia akhirnya setuju. Ketika mereka sampai di rumah Mona, suasana terasa canggung. Namun, Mona, dengan sikap lembutnya, menyambut mereka dengan hangat. "Ibu, terima kasih sudah mau datang. Saya tahu hubungan ini mungkin sulit untuk diterima, tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya tulus dengan Raka," kata Mona sambil menahan gugup. Ibunya memperhatikan Mona dengan seksama. Meskipun masih ada keraguan, ia melihat kejujuran di mata wanita itu. Setelah berbicara selama beberapa jam, ibunya akhirnya berkata, "Mona, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi aku bisa melihat kamu orang yang baik. Aku hanya berharap kamu bisa menjaga Raka dengan baik." Kata-kata itu membuat hati Mona lega. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang, tetapi dukungan kecil dari keluarga Raka memberikan harapan baru. Malam itu, Raka tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. "Terima kasih, Bu. Aku nggak akan mengecewakan Ibu," katanya sambil memeluk ibunya. Namun, meskipun keluarga mulai melunak, dunia luar tetap penuh dengan tantangan. Raka dan Mona harus menghadapi cemoohan setiap kali mereka berjalan bersama di desa. "Itu mereka, pasangan aneh itu," bisik seorang pria di warung. Tetapi Raka tidak peduli. Ia terus menggenggam tangan Mona, menunjukkan kepada dunia bahwa ia tidak malu dengan pilihannya. Dita, yang kini semakin dekat dengan Raka, menjadi pendukung terbesar mereka. "Kak Raka, aku suka kalau Mama sama kamu. Kamu bikin Mama senyum lagi," katanya polos. Kata-kata itu membuat Raka semakin yakin bahwa cintanya pada Mona bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga kecil mereka. Malam itu, Mona berbicara dengan Raka di bawah pohon besar tempat mereka sering bertemu. "Raka, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, tapi aku ingin kamu tahu, aku bersyukur kamu ada di hidupku," katanya sambil menatapnya. Raka tersenyum, lalu berkata, "Mbak Mona, aku juga bersyukur karena kamu telah memberikan aku kesempatan." Setelah perjuangan panjang, Raka dan Mona akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun sederhana, pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan. Dita yang menjadi pembawa bunga berjalan dengan senyum lebar, sementara Raka menatap Mona dengan penuh cinta. Di depan penghulu, Raka mengucap ijab kabul dengan suara tegas. "Aku terima nikahnya Mona binti Syarif dengan mas kawin tersebut. Tunai," katanya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Mona. Ia tidak pernah menyangka, di usianya yang ke-40, ia akan menemukan cinta sejati yang tidak pernah ia duga. Kini, mereka menjalani hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Raka terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara Mona mendukungnya dengan sepenuh hati. "Aku beruntung punya kamu, Raka," kata Mona suatu malam. "Dan aku bersyukur bisa mencintai kamu, Mbak Mona," balas Raka dengan senyum hangat.